Warisan sunyi dari tanah Lombok. Inilah kisah tentang asal mula Gunung Rinjani, gunung yang berdiri megah di Pulau Lombok. Di balik keindahannya, tersimpan cerita lama tentang Dewi Anjani, seorang pertapa yang hidup di tengah hutan, dan seorang anak yang lahir dari garis takdir langit dan bumi. Kisah ini mengisahkan asal mula alam, hubungan manusia dengan kekuatan gaib, dan jejak yang membentuk sebuah gunung hingga kini. Pada masa ketika kabut masih menjadi jubah bumi dan langit belum sepenuhnya terbuka bagi mata manusia, di sebuah tanah yang kini dikenal sebagai Pulau Lombok, berdirilah sebuah kerajaan yang makmur dan damai. Alamnya subur, hutan membentang luas dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi seolah menyentuh langit. Sungai-sungai mengalir deras membawa kesuburan ke setiap penjuru negeri. Gunung-gunung belum bernama, dan bumi belum dipijak oleh ambisi dan kerakusan manusia. Di tengah negeri itu, hiduplah seorang putri jelita bernama Dewi Anjani. Ia bukan sembarang perempuan. Darah keturunan dewa mengalir dalam nadinya, warisan dari percampuran antara manusia suci dan makhluk langit yang turun ke bumi. Kecantikannya dikenal tidak hanya di antara manusia, tetapi juga di kalangan makhluk halus yang mendiami rimba dan danau-danau tersembunyi. Wajahnya bening seperti embun pagi, rambutnya sehitam malam tanpa bulan, dan langkahnya ringan seperti desir angin yang melintasi pucuk cemara. Dewi Anjani adalah pribadi yang mencintai keheningan. Ia lebih senang tinggal di kaki gunung, menyatu dengan alam, ketimbang hidup dalam kemewahan istana. Di sana ia membangun tempat pertapaan, dikelilingi hutan lebat dan suara-suara alam yang menjadi nyanyian abadi bagi para petapa. Hari-harinya diisi dengan menyucikan diri, mempersembahkan sesaji untuk alam semesta, dan memperdalam ilmu spiritual agar dapat menyatu dengan Sang Pencipta. Hutan tempatnya bertapa tidak sembarang orang dapat memasukinya. Siapapun yang berniat buruk akan tersesat dan tidak akan pernah kembali. Namun, keindahan dan kesucian Dewi Anjani akhirnya menarik perhatian dari dunia lain. Dari langit ketujuh, para dewa memandang bumi, dan satu di antara mereka, seorang dewa muda yang gagah dan berkuasa atas angin timur, jatuh hati padanya. Ia turun ke bumi dalam wujud manusia, membiarkan angin membawanya menyusuri hutan-hutan Lombok, hingga ia menemukan tempat pertapaan Dewi Anjani. Tanpa suara dan tanpa langkah, ia hadir di hadapan sang putri, seperti bayangan kabut yang muncul menjelang fajar. Meski Dewi Anjani tak banyak bicara, namun batinnya merasakan bahwa sosok di hadapannya bukanlah manusia biasa. Mereka lalu hidup bersama dalam kesunyian alam, menyatu dalam ikatan tak kasat mata yang lebih tinggi dari ikatan duniawi. Hubungan mereka bukan hanya jasmani, tetapi juga menyatunya dua jiwa yang saling mengenal dalam keabadian. Dari penyatuan itu, lahirlah benih kehidupan. Dewi Anjani mengandung anak dari Dewa Langit. Kandungannya menjadi pusat dari seluruh energi alam sekitarnya. Hutan tempatnya bertapa menjadi semakin subur, dan binatang-binatang liar tak lagi saling memangsa, seolah turut menjaga sang ibu dan janin yang dikandungnya. Bumi dan langit seakan bersekutu untuk menjaga kehamilan Dewi Anjani. Namun, hubungan antara manusia dan dewa tidak pernah mudah. Di dunia atas, para dewa memandang hubungan itu sebagai pelanggaran terhadap tatanan semesta. Dewa angin dipanggil kembali, dan ia tidak dapat menolak. Tanpa salam dan tanpa pesan, ia meninggalkan Dewi Anjani yang tengah mengandung. Perpisahan itu terjadi tanpa air mata. Namun alam menggeliat, seolah turut merasakan luka di hati sang putri. Dewi Anjani tidak marah. Ia tahu, cinta yang dibawa oleh dewa itu adalah takdir yang tak bisa ditolak. Ia menjalani masa kehamilan dalam sunyi pertapaan, menanti hari kelahiran dengan penuh ketabahan. Saat waktunya tiba, ia melahirkan seorang anak laki-laki yang wajahnya memancarkan aura langit dan bumi. Anak itu diberi nama Raden Segara, sebagai simbol dari asalnya yang suci seperti samudra dan sejuk seperti embun pagi. Raden Segara tumbuh di tengah hutan, jauh dari istana dan kehidupan manusia. Ia diajarkan oleh ibunya ilmu kebatinan, penguasaan alam,
dan pemahaman akan harmoni antara manusia dan makhluk tak kasat mata. Namun, karena darah dewa mengalir dalam tubuhnya, ada kekuatan besar dalam dirinya yang perlahan tidak bisa dikendalikan. Ia bisa memerintah angin, memanggil hujan, bahkan menaklukkan binatang buas hanya dengan tatapan mata. Kekuatan itu lambat laun membuat Raden Segara tinggi hati. Ia merasa bahwa dirinya adalah pemilik bumi dan langit. Ia mulai meninggalkan ajaran ibunya tentang keseimbangan dan kerendahan hati. Ia mendaki puncak-puncak gunung, menciptakan petir di tengah cerah, dan membuat langit menangis hanya untuk membuktikan kekuatannya. Alam mulai gelisah. Burung-burung meninggalkan hutan. Sungai-sungai meluap seolah ingin memperingatkan. Dewi Anjani yang menyadari perubahan anaknya merasa sedih. Ia mencoba menasihati, namun Raden Segara tidak lagi mendengarkan. Ia bahkan mulai menciptakan kerajaan sendiri, mengangkat dirinya sebagai Raja Agung yang menaklukkan seluruh elemen alam. Hal ini membuat kemarahan para dewa di langit semakin besar. Mereka melihat bahwa keturunan dari penyatuan dewa dan manusia telah menjadi ancaman bagi keseimbangan semesta. Dewa-dewa mengutus pasukan langit untuk mengakhiri kekuasaan Raden Segara. Pertempuran pun tak terelakkan. Langit diliputi mendung hitam selama 7 hari 7 malam. Petir menyambar bumi, angin ribut menghancurkan hutan, dan tanah berguncang hebat. Gunung-gunung pecah, dan lava mengalir ke segala penjuru. Di tengah kekacauan itu, Dewi Anjani memohon agar para dewa mengampuni anaknya. Ia rela mengorbankan dirinya untuk menghentikan peperangan. Ia memperoleh jawaban atas permohonannya. Para dewa kemudian mengutuk tubuh Raden Segara agar tidak lagi berjalan di bumi. Tubuhnya ditelan oleh tanah, dibekukan dalam kedalaman kawah, dan diselimuti oleh abu yang abadi. Di tempat ia dikuburkan, terbentuklah sebuah gunung besar yang menjulang ke langit. Gunung itu menjadi penanda kekuatan dan keangkuhan, tetapi juga penyesalan dan pengorbanan seorang ibu. Gunung itu diberi nama Rinjani, diambil dari nama Dewi Anjani, sebagai bentuk penghormatan kepada cinta dan pengorbanannya. Hingga kini, Gunung Rinjani berdiri tegak di tengah Lombok, menyimpan kisah cinta, pengkhianatan, dan keseimbangan semesta. Danau Segara Anak di dalam kawahnya dipercaya sebagai jelmaan dari jiwa Raden Segara, yang terus bersemayam dalam kedalaman gunung, dikelilingi oleh awan dan bisikan angin yang tak pernah berhenti. Gunung Rinjani tidak hanya menjadi keajaiban geologi, tetapi juga menjadi pusaka spiritual yang menyimpan kearifan leluhur tentang keseimbangan antara kekuatan dan kerendahan hati, antara cinta dan pengorbanan, antara langit dan bumi. Dalam tiap langkah di jalurnya, dalam tiap embun yang menetes di pagi hari, dan dalam tiap desir angin yang berhembus di puncaknya, tersimpan warisan abadi dari kisah Dewi Anjani dan putranya, Raden Segara. Jika kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah berikutnya.